Selamat sore serta salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mau maaf ini Pak Kacap dari Delmi, teman-teman dari Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten, Pak Camat di Kabupaten Pangkep ini dan seluruh kepala desa, nakoda beserta kru kapal yang KKN. Saya mau maaf sebesar-besarnya setelah staf saya, karena harusnya ini kita pada di rumah santai-santai hari ini. Seharusnya begitu, cuma karena namanya juga panggilan negara Pak yang harus kita betul-betul ini karena ini terkait masalah keselamatan, dan saya juga sudah biasa dapat kagetan itu kalau teman-teman dari pusat ada jadwalnya, takutnya begitu ada jadwal siang besok harus sudah jadwalnya berangkat. Di rapat pertama itu kelanjutan dari kapal rede yang memang tujuannya beberapa pulau. Mudah-mudahan paling lambat bulan depan itu sudah ada jadwal dan sudah bisa berangkat. Intinya kapal ini sudah docking, setelah docking sudah kondisi 99% lah, kondisinya sudah bagus. Kru kapalnya juga sudah lengkap, tidak kayak kemarin ya. Ini sudah ada semua kru kapalnya, berarti siap untuk dioperasionalkan. Tinggal kita menunggu jadwal pasti dari pusat ya Pak ya. Kita tinggal menunggu itunya, walaupun gratis Pak, izin ada batasan-batasannya karena ini kapal. Kalau di sertifikat keselamatannya untuk berapa orang? 68. Berarti kursinya tersedia itu, life jacketnya tersedia itu, jadi 68. Minta tolong juga sertifikat Pak Desa, Pak Lurah bahwa saudara-saudara saya ini yang berkapal ini, dia nanti kalau dia jalan kurang lebih adalah saudara saya nanti, jadi tolong dijaga, dibantu. Yang utama lagi Pak, yang harus teman-teman Pak Desa atau Pak Camat sampaikan ke masyarakat, pada saat kapal ini mau sandar, ini yang utama Pak, pada saat kapal ini mau sandar, dermaga kita ini kan kita tidak bisa tahu uji kekuatannya Pak. Nah, tolong cukup satu orang di dalam untuk yang pasang tali. Maksud saya, kenapa? Takutnya, ini kan sering kita lihat di media sosial, ya kan? Takutnya banyak orang di dalam, tidak ada yang mau celaka. Tetapi karena kita kena sialnya, kebentur sedikit karena ombak, karena cuaca, dermaga kayu atau dermaga apa itu roboh, akhirnya jadi luar biasa, harus kita hadapi. Ini utamanya kapten, kalau itu dianggap cuacanya tidak memungkinkan, jangan dipaksa. Ya Pak, ya Kep ya, jangan dipaksa. Saya mau tekankan di sini, utamakan keselamatan. Ini utamakan keselamatan, jangan dipaksa, karena yang dilewati ini kan di bulan-bulan tertentu perubahan cuaca itu agak ekstrim di situ. Alhamdulillah, tentu kami juga selaku pemerintah kecamatan sangat berterima kasih sekali karena di samping ada kapal khusus KM Marwana untuk ke wilayah kecamatan ibu kota kecamatan Saputung. Nah, ini lagi ada rute lagi untuk transportasi antara pulau dengan pulau lainnya. Kami atas nama warga dan pemerintah di Kabupaten Pangkajen ini, khususnya di Kelurahan Bundata Baji, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak atas kesempatan yang diberikan dan bantuan. Demikian apabila ada kurangnya suatu kehormatan atau ucapan terima kasih dari pemerintah Desa Meterolang atas tersedianya armada untuk transportasi laut ini, dan ini suatu satu inovasi untuk bagaimana memberikan suatu pelayanan yang terbaik untuk anak-anak pulau, karena selama ini mereka kadang bilang kok kenapa cuma satu, kita juga minta seperti itu walaupun sebenarnya hanya dilayani sekali sebulan. Siap. Jadi saya atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih banyak Pak, seluruh yang terlibat di dalamnya di sini.
karena dengan adanya kapal yang melayani rute pelayaran di Pulau Kelambing itu suatu bentuk perhatian pemerintah daerah untuk melayani masyarakatnya yang tinggal di pulau. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Desa. Ada lagi yang belum sempat saya Langsung saja, siap. bahwa yang pertama rasa syukur tentunya bahwa sebenarnya mimpinya orang pulau itu terhadap kapal ini sebenarnya sudah lama, dan di masa kita ini sudah di depan mata kita bahwa akan terwujud itu bareng. Alhamdulillah. Saya melihat tadi ini Pak rutenya ya, khusus di wilayah kami. Di Desa Matiro Ujung itu ada 2 pulau. Ibu kota desanya itu bawah Pulau Pepandangan, dan salah satu pulaunya itu Pulau Kapoposang yang pernah dulu Bapak datang. Acara gerai ya. Iya, kalau kita melihat dari skala prioritas sebenarnya, rute yang sebenarnya itu sebenarnya ada di Kapoposang. Kenapa demikian? Karena Pulau Kapoposang ini adalah salah satu pulau kunjungan wisata yang dimana membutuhkan armada atau transportasi yang layak dan aman. Tapi kemudian yang kedua, dari segi fasilitas ya, sama dengan tadi yang disampaikan Pak Camat bahwa fasilitas yang ada di wilayahnya kami juga termasuk tidak memadai dalam hal ini dermaga. Tetapi di Kapoposang ini sudah hampir 2 tahun kalau tidak salah, kapal tanker untuk pengangkut Pertamina itu sudah keluar masuk dari tiap bulannya. Jadi di sana ada kayak Moremboy, apakah istilahnya itu, yang disiapkan di sana, khusus di Pulau Kapoposang itu sudah ada, dan itu sudah dekat sekali dengan pulau. Itu jaraknya dari bibir pantai itu palingan 50 meter dari jarak bibir pantai ke lokasi tempat berlabuhnya kapal tanker itu, dibanding Pulau Pandangan. Pulau Pandangan ini masih sama sekali tidak ada. Dermaganya juga kondisinya sama dengan pulau-pulau yang lain, tidak terlalu dalam, sudah berada di ujung dermaga itu. Masih panjang keluar, mungkin masih ada sekitar ya 30 meter lah kalau tidak salah itu. Yang kami harapkan sebenarnya Pak, bahwa jika sekiranya masih bisa berubah ini rute, karena Pandangan dan Kapoposang itu jaraknya itu hanya sekitar kurang lebih 1,5 mil. Jadi dia tidak terlalu jauh jaraknya sebenarnya. Kalau misalnya, dan kemudian yang kedua, kondisi masyarakatnya juga di Pandangan ini, kalau dibilang transportasi dia tidak terlalu repot. Karena kenapa? Hampir setiap saat mengangkut ikan di kapal besarnya masing-masing itu masuk Makassar, Maros atau Pangkep, Kalibone khususnya. Kalau di Kapoposang ini memang tidak ada, ya. Kalau tahu dia ada itu sangat memprihatinkan, armadanya kecil-kecil jauhnya. Mungkin Bapak lihat itu waktu di bawah 6 GT itu kan. Itu sementara Kapoposang ini itu tadi wilayah kunjungan yang perlu menjadi pertimbangan Daerah pariwisata itu. Tapi ya kalau memang itu sudah menjadi keputusan, ya tidak apa-apa juga sebenarnya ya. Jika sekiranya kami berharap, jika sekiranya rute itu masih bisa berubah, alangkah besar harapan kami itu dirubah. Karena kalau misalnya kapal itu sandar misalnya di Kapoposang, ada kapal-kapal kecil yang bisa kita pakai untuk mengangkut. Kalau di Pandangan tidak ada kapal-kapal kecil. Ya di situ tidak ada. Dia kapasitas 30 GT semua rata-rata kapal ini. bisa bantu. Iya. Tapi kalau Pak Desa Matiro Ujung, jadi insya Allah nanti teman-teman dari provinsi maupun kabupaten akan mencatat usulannya. Jadi sebetulnya gini juga. Oke, mungkin saya lanjut ke Pak Desa Matiro Walhi ya. Silakan Pak Desa. Ada? Pak, siap Pak. Oh ya oke Pak. Jadi saya selanjutnya mungkin saya persilakan teman-teman dari Dinas Perhubungan Kabupaten dulu, ada mau disampaikan? Setelah itu memfasilitasi pertemuan ini, sehingga ada
nanti ini ada keberlanjutan, secepatnya ada realisasi pengoperasian kapal RD. Adapun yang disampaikan tadi, apa keinginan dari Pak Desa dengan Pak Camat itu telah kami tindak lanjuti sebelumnya, dan telah kami berkoordinasi dengan provinsi tentang usulan adanya penambahan jalur lintasan, tambahan lintasan yang telah kami tindak lanjuti, termasuk ada 2 tadi ke Karangrang dengan ke Kepupusan. Untuk penambahan rute Pulau Kapoposang dengan Pulau Karangrang, alhamdulillah usulan rute trayek Rede kami sudah usulkan ke Kementerian Perhubungan per tanggal 2 Mei 2025, penambahan untuk usulan penambahan 2 kapal Rede di Sulsel dengan tidak mengganggu rute yang ini. Selanjutnya mungkin ke Pak Kacap, silakan masukannya, atau silakan Pak Kacap. Terima kasih, Assalamualaikum. Ya, siap. Yang saya hormati Kepala UPP Macili Baji, Siap. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kades, hadirin semua yang hadir pada saat ini. Jadi terima kasih. Saya terkesan obrolan dengan Pak KUPP berbicara safety. Nah, yang tentunya Pak Tabe, kami PT Pelni jelas mensupport penuh. Satu juga kebanggaan bahwa PT Pelni bisa hadir ya dengan mengoperasikan kapal-kapal armada yang bisa melayari juga pulau-pulau tentunya. Dan antusias daripada masyarakat setempat juga saya sangat terkesan, dan kami tetap merekod bahwa ternyata PT Pelni ini sangat dibutuhkan masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan semua. Terus juga kalau ngelihat dari pembicaraan tadi Pak, Bapak-bapak sampaikan bahwa masyarakat di sini, satu kata Pak KUPP, satu baut pun ya tidak ada yang hilang. Itu sangat luar biasa Pak. Jadi kru tidak usah repot-repot juga menjadikan siskamling ya untuk jaga mungkin satu baut hilang nanti di belakang nanti, atau kapal berlayar buyar nanti anunya bisa aja railingnya copot ya kan, karena bautnya di pretelling seperti itu. Jadi itulah mungkin terima kasih Pak KUPP, memang sangat syukur sekali